Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Kau melawat setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kembali kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biar setiap firman ini boleh turun di atas tanah hati kami yang subur. Dan menghasilkan banyak buah Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, saudara dalam keadaan baik, amin. Oke ya, hari ini saya mau mulai dengan satu pertanyaan dulu saudara. Menurut saudara dalam seluruh Alkitab ya, dalam seluruh Alkitab yang saudara baca, siapa di antara tokoh-tokoh Alkitab yang paling menderita? Kecualikan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus paling menderita ya, kita lihat pengorbanannya di kayu salib. Tapi dari seluruh tokoh Alkitab, menurut saudara siapa sih yang paling menderita? Boleh jawab? Ayub. Ada lagi? Paulus. Ada lagi? Siapa? Ada yang bilang Abraham, katanya Abraham menderita. Ada lagi? Ayub tadi udah ya. Oke, ya. Ya, saudara yang paling menderita saya pikir juga memang Ayub. Ya. Kita nanti akan lihat kenapa Ayub ini disebutkan paling menderita ya. Ya paling dari semua tokoh-tokoh yang lain. Ya. Saudara, saya mau mulai dengan PPT-nya boleh ditampilkan. Yang langsung kedua aja ya. Temanya menang dalam penderitaan. Ya next yang ke selanjutnya. Nah, dari kata Ayub. Saudara, kata Ayub, nama Ayub itu artinya gini. Dalam bahasa Ibrani artinya gini. Di manakah Bapa? Jadi Ayub itu dari Iyov, artinya di manakah Bapa? Apa artinya? Artinya gini. Mungkin ketika Ayub lahir itu ayahnya nggak ada, ya entah ayahnya sudah meninggal atau entah ayahnya sudah pergi dan lain sebagainya. Pokoknya nggak ada ayahnya, ya nggak ada bapaknya Ayub itu. Dan saudara, kalau ketika seseorang itu ya nggak ada ayah kan yatim ya, sebagai anak yatim. Dan kalau seorang dalam keadaan sebagai anak yatim, nggak ada yang memelihara dalam kehidupannya. Seharusnya Ayub ini mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Dari kata Ayub ya, dalam bahasa Ibrani ada satu kata namanya Evyon. Kata Evyon itu artinya yang ini nanti. Evyon itu artinya orang miskin. Jadi digambarkan sebagai orang-orang miskin yang seperti Ayub, yang malang menderita seperti Ayub. Ya, Evyon itu orang-orang miskin. Tapi Ayub ini dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya mau ceritakan nanti gimana luar biasanya ya. Nah, yang selanjutnya, sekarang boleh yang selanjutnya, yang next. Nah, akar kata Ibrani Ayub ini yang dua ini, ditampilkan aja langsung. Yang kanan itu gambar kepala sapi, itu berbicara Alef. Alef itu kekuatan, yang sebelah kiri bet, rumah. Jadi artinya kekuatan suatu rumah. Ya. Apa sih kekuatan suatu rumah? Biasanya kekuatan suatu rumah, zaman itu next gambar selanjutnya. Nah, pakai tenda ya. Nah, kalau pakai tenda itu kekuatan terutamanya dalam tiang-tiangnya, ya, dalam tiang-tiang tenda itu, terutama tiang utamanya. Jadi kata Ibrani Ayub dalam bahasa yang paling kuno itu berbicara soal kekuatan suatu rumah. Itu tiang tenda yang menyangga tenda. Tapi juga ini berbicara soal seorang ayah. Ya. Seorang ayah adalah seorang yang menyangga keluarga, menyangga rumah tangganya. Ayah juga adalah yang memberikan kekuatan, dukungan, struktur dalam rumah tangga.
Ya, jadi kalau istilahnya gini, kalau ada satu pasukan itu pemimpin tertingginya itu pasti ayah dalam keluarga itu ya. Sebagai penyedia dalam kehidupan, juga sebagai imam, sebagai guru, itu peranan seorang ayah. Dan sebenarnya Ayub ini kehilangan ayah, ya, kehilangan peran ayah dalam hidup dia. Tetapi Ayub ini dia membuat suatu pilihan yang lain. Dia nggak cuma berkata, wah saya ini anak yatim. Kalau itu ya udahlah, karena saya anak yatim pasti saya hidupnya hancur, pasti saya hidupnya nggak benar gitu. Tapi Ayub nggak seperti itu. Ya. Nah, saudara, ketika seorang ayah nggak ada dalam suatu kehidupan keluarga, saya kasih satu artikel, seorang bernama Nicholas Davidson menulis bukunya The Failure of Feminism, gagalnya feminisme, itu berkata gini, 15 juta anak Amerika, seperempat dari jumlah penduduk di bawah umur 18 tahun, menjadi besar dewasa tanpa ayah. Jadi di Amerika itu sekitar seperempat, 25%, saudara bayangkan 25% anak itu nggak ada ayahnya. Kenapa? Karena di Amerika itu kan free sex, hidupnya secara keluarga yang normal itu mereka udah ya terserah lah, mau menikah boleh, nggak menikah boleh. Banyak anak-anak yang dilahirkan tanpa ayah. Saudara 25% sekitar 18 juta. Terus dikatakan gini, malah petaka sosial ini merupakan akar kejahatan dan obat bius yang mewabah. Sangat erat berkaitan dengan kemerosotan pendidikan, prestasi pendidikan, dan membawa tanggung jawab yang luas atas kemiskinan yang merebak tanpa kenal ampun. Meskipun pemerintah melimpahkan bantuan kepada orang yang berkekurangan. Saudara, ternyata karena nggak ada ayah, nggak ada bapak dalam suatu keluarga, hasilnya seperti ini, ada kejahatan yang merebak, obat bius, ternyata berhubungan dengan hal ini, saudara. Ya, terus selanjutnya, dampak negatif dari ayah yang absen atas prestasi pendidikan terjadi tanpa pandang tingkat pendapatan. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa anak-anak yang diasuh oleh satu orang tua pada umumnya memperlihatkan prestasi lebih rendah di sekolah daripada teman-teman sekelas mereka yang orang tuanya lengkap. Jadi saudara, kemerosotan pendidikan di Amerika itu seringkali kan dikatakan, wah kualitas sekolahnya yang jelek, ya, kualitas gurunya yang jelek. Ternyata ketika mereka buat suatu analisa, bukan, ya, karena kualitas keluarganya tanpa ayah. Dan saudara, si setan, si iblis itu sangat berusaha untuk menghancurkan, menghilangkan keberadaan ayah dan fungsinya dalam suatu keluarga. Ya. Hari-hari ini kita lihat lewat yang namanya LGBT, saudara. Ya, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, ya, bukan Adam dan John, bukan ya saudara, bukan Hawa dan Siti, bukan saudara. Ya, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, jelas gitu, jelas laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang kalau saudara ke Thailand, ya, ada 18 jenis kelamin, saudara. Ngeri nggak saudara? Saya bingung juga waktu saya ngedengar di IG itu cerita 18 jenis kelamin, namanya aja udah aneh-aneh gitu ya. Namanya aja udah, wah ini apa gitu, bentuknya seperti apa. Ya, Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam struktur tubuh kita, ya, kromosom kita itu ada yang namanya XX dan XY, ya. XY itu pria, XX itu wanita, ya. Secara struktur paling dasar aja seperti itu, ya. Nggak ada tuh yang istilahnya di tengah-tengah, wah saya emang nggak mau jadi pria, nggak mau jadi wanita, nggak ada yang kayak gitu, saudara. Tuhan ciptakan seperti gitu, ya. Tapi dengan hal seperti ini menghancurkan, merusak nilai-nilai suatu keluarga, nilai ayah. Saudara bayangkan, ya, 2 orang wanita menikah, terus punya anak, anaknya ya mungkin anak dari benih lain, ya. Tapi panggil seorang wanita sebagai ayah, aneh banget gitu. Buat kita aneh banget, tapi di luar sana di Amerika semua itu bisa dan undang-undangnya udah ada. Bahkan di gereja itu harus memberkati orang-orang yang sejenis buat mau nikah. Itu ngeri saudara, firman Tuhan bilang nggak bisa. Tapi kalau pendetanya nggak mau berkati bisa dihukum, bisa dipenjara. Ya. Nah, hal seperti itu terjadi hari-hari ini. Bahwa peranan seorang ayah dirusakkan. Ya, dihancurkan. Ya. Tetapi saudara, saya mau tadi katakan bahwa Ayub itu walaupun dia yatim, dia nggak punya ayah, seharusnya kehidupannya rusak.
tetapi dia memilih hal yang benar. Memilih apa? Dia memilih berkata gini, Tuhan, saya memang yatim, tetapi saya mau jadikan Tuhan sebagai Bapa saya. Coba kita lihat dari Mazmur 68 ayat yang ke-6. Nggak ada di slide saya nanti yang ini nanti. Tolong tampilkan Mazmur 68 ayat yang ke-6. Ya, biar ditampilkan dulu ya. Mazmur 68 ayat 6 saya bacakan aja ya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Saudara, banyak orang yang berkata, wah saya ini udah nggak punya ayah, saya ini nggak punya yang melindungi, yang memelihara, nggak ada. Tapi seperti Ayub pun seperti itu. Tetapi dia berkata, Tuhan, Engkau yang jadi Bapa saya. Memang saya yatim, tapi Tuhan yang jadi Bapa saya. Dan Tuhan itu benar, dia dikatakan sebagai Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ya. Dan bahkan Tuhan dalam Mazmur 17 ayat 8 katakan gini, pelihara aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Next. Ya, Tuhan itu pada kita, ya, bahkan pada orang-orang yang yatim, slide-nya boleh yang next. Ya, dia jadikan kita seperti biji mata. Mungkin saudara berkata, apa sih istimewanya biji mata? Kan kita pikir, biji mata istimewanya gimana? Saudara, biji mata, bagian mata ini yang paling lemah, ya, yang paling istilahnya harus dijaga, kan ada kelopak mata, gitu, melindungi biji mata. Tetapi saudara dalam bahasa Ibrani, biji mata ini dipakai kata ini, ison. Ya, ison ini berbicara seorang anak yang baru lahir. Saudara, ketika anak saya lahir, saya nggak berani gendong, nggak berani pegang. Kenapa? Karena anak saya itu kelihatan wah kecil, rapuh, ngeri gitu pegangnya. Ya, buat Tuhan, kita itu seperti anak yang baru lahir tadi. Kelihatannya kita rapuh, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa melindungi diri kita. Tetapi sebagai seorang ayah, ketika anak saya lahir, saya berkata, saya akan mengasihi anak ini, saya akan melindungi, menjagai, dan membuat dia sampai besar, sampai dia berhasil dalam hidupnya. Bapak juga seperti itu. Allah Bapa kita yang di surga seperti itu buat kita, saudara. Walaupun kita kayaknya kayak bayi itu nggak bisa apa-apain. Tetapi Bapak berkata, aku akan melindungi, menjagai, membuat dia besar dan berhasil. Ya. Dan Ayub gak salah, saudara. Ketika Ayub menjadikan Tuhan sebagai bapaknya, hidupnya luar biasa. Hidupnya diubahkan dengan sangat dahsyat. Ya, kita baca dari Ayub ya, Ayub 1 ayat 1 deh ya. Saya bacakan buat saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, Ayub ya, dia dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kenapa? Karena dia berkata, aku memilih untuk menjadi orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Karena dia tahu Bapaknya mengasihi dia. Allah Bapa itu mengasihi dia. Ya. Dan yang luar biasa, saudara, di ayat 2 dan ayat 3 saya bacakan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dan jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, saya hitung. Ya, next. Ya, kekayaan Ayub nih saya hitung, saya hitung. Keluarin aja semua. Ya. Ada 7.000 ekor kambing domba. Ya. Sekarang saudara satu kambing kurang lebih 3 juta aja. Ya, 3 juta, dia punya 21 miliar. Ya. 1.000 lembu itu sapi lah. Sapi kan 10 juta mungkin ya. 10 miliar saudara. 3.000 unta, 25 juta unta itu. Saya cari ya, ini kurang lebih harganya 25 juta, 75 miliar. Dan saudara, keledai ternyata mahal, saudara. Satu keledai itu seharga satu expander, saudara. Ya. Dia punya 150 miliar. Ya. Ini kekayaan Ayub, saudara boleh jumlahkan berapa banyak secara sekarang, ya, secara sekarang. Ya. Tapi yang lebih, kata saya yang lebih hebat lagi, kenapa disebut orang terkaya di sebelah timur? Saudara bayangkan ya, kalau saudara punya 7.000 ekor kambing domba, kira-kira tanahnya harus segimana luas? Saudara, sekarang kita di sini mungkin ada 300-400 orang. Sebesar ini mungkin kita bisa taruh kambing atau domba mungkin 300-400 kambing domba ya di tempat seperti ini. Ya. Tetapi kalau punya 7.000, luasnya seperti apa, saudara? Bukan cuma itu, lembu, unta, keledai. Ya.
Dia punya tanah yang sangat luas. Saya percaya dia punya puluhan hektar tanah. Ya. Dan itu sangat besar. Makanya dia jadi yang terkaya di daerah timur. Ya. Saudara lihat bagaimana orang yang walaupun dia nggak punya ayah, dia yang orang yatim, tapi ketika dia jadikan Tuhan sebagai Bapak sebagai ayahnya, ya Tuhan sebagai ayahnya, maka hidupnya berubah, saudara. Dari yang nggak punya apa-apa, dia menjadi orang yang terkaya di daerah timur. Ya, oke, next sekarang kita lihat. Ya, sebenarnya ada satu contoh lain namanya Yabes, tapi saya nggak akan bahas karena waktu nggak cukup. Yabes juga mengalami seperti itu. Dia harusnya mengalami penderitaan, tetapi diubahkan, dia diberkati dengan luar biasa juga. Ya, oke. Nah, next. Oh nanti yang ini nanti. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat dari, nanti saudara boleh baca ya, dari Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Satu kali saya ceritakan aja. Satu kali Tuhan itu bikin suatu sidang. Lalu anak-anak Tuhan datang dan juga iblis datang. Terus Tuhan, Ayub 1 ayat 7 katakan gini, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara Ayub itu bukan cuman dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, itu bukan cuman kata orang, saudara. Tuhan sendiri ngakui loh. Ya. Tuhan sendiri akui bahwa sungguh Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, nah, tapi gini, ketika Tuhan ngomong seperti itu, satu kali saya pernah ngobrol sama istri saya di awal tahun ini. Saya pernah ngobrol, kenapa ya Tuhan kok iseng? Ya, kenapa iseng? Kenapa kok harus ngomong sama si iblis bahwa Ayub itu dibangga-banggain di depan iblis? Ya. Saudara senang nggak kalau saudara dibangga-banggain sama Tuhan? Siapa yang senang? Wah, setengah hati gak mau. Saya senang, saudara. Kalau Tuhan bangga sama saya senang. Ya, saya senang. Tapi gak usah juga lah di depan iblis banggainnya. Ya. Saudara, Ayub itu dibanggakannya di depan iblis. Dan iblis itu kan pencuri, pembunuh, pembinasa manusia. Dia gak senang. Ya. Apa yang dia lakukan? Lalu dia bilang gini, ya iyalah Tuhan, engkau membuat pagar sekeliling dirinya dan rumahnya, katanya. Engkau berkati dia, apa yang dia lakukan berhasil bertambah di negerinya. Coba kalau pagarnya diangkat, semua yang dia punya hilang, pasti Ayub akan mengutuki Tuhan. Ya, saudara, ya ini saya pikir ini Tuhan juga ya boleh dalam tanda kutip ya, iseng gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan mau juga menguji Ayub. Nanti kita akan lihat itu juga, saudara. Nah, lalu Tuhan di ayat 12 katakan gini, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan kau mengulurkan tangannya kepada dirinya. Saudara, jadi ketika Tuhan kasih izin, ternyata iblis ini satset ya, gerakannya cepat banget. Ya. Dalam satu hari, iblis lakukan apa? Coba boleh ditampilkan ayat yang ke Ayub 1 ayat yang ke-13 deh. Ayub 1 ayat 13 tolong tampilkan. Ya. Pada suatu hari ketika anaknya lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya setelah memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang-orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan dan menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang laki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut
bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara perhatikan, dalam satu hari semua kekayaannya lenyap. Ya. Kambing domba yang tadi kita udah hitung ya berapa ratus miliar dalam satu hari lenyap. Ya. Saudara, ketika hal itu terjadi, ya, kalau saudara jadi Ayub, apa yang akan saudara lakukan? Ya. Saya pikir kalau kita ya dalam satu hari hilang dalam satu hari berapa ratus miliar, ada orang-orang yang ketika mengalami hal itu, istilah saya ini tiba-tiba jeprut, saudara, ya, konslet, tiba-tiba jadi gila, tiba-tiba jadi stres. Kenapa? Karena mungkin itu perjuangan dia berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba semuanya hilang. Ya. Tapi kita mau lihat, Ayub nggak seperti gitu loh. Coba ayat yang selanjutnya buka. Ayat yang ke-20 ya, ayat yang ke-20. Saya mau bacakan buat saudara. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukul kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ketika semua itu terjadi, anak-anaknya meninggal juga saudara. Apa yang dia lakukan? Dia koyakan, tanda berkabung. Lalu apa? Mencukur kepalanya, kemudian apa yang dia lakukan? Sujud dan menyembah. Ya. Dia berkata, Tuhan apapun yang terjadi, aku tetap menyembah Tuhan. Ya, ini yang Ayub lakukan. Saudara, penderitaan manusia dalam kehidupan ini banyak. Ya, saya cantumkan di next slide boleh. Ya, langsung aja tampilkan semua ya. Ya, saudara, ada penderitaan fisik, penderitaan psikologis dan lain sebagainya, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia. Dan kalau saudara lihat di sini, Ayub itu mengalami hampir semuanya. Dia kehilangan segalanya, lalu setelah itu tubuhnya pun rusak, ya dikena penyakit dan lain sebagainya. Ya, tetapi lewat semua itu, Ayub tetap sujud, tetap menyembah. Ayub tetap tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ya, saudara, apa sih perspektif atau gambaran yang Alkitab berikan tentang penderitaan? Kita mau lihat ya dari Roma 8 ayat yang ke-18 ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, saudara, penderitaan yang kita hadapi hari-hari ini gak bisa dibandingkan dengan apa yang nanti kita akan lihat, kemuliaan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Itu perspektif yang pertama. Jadi ketika saudara dan saya mengalami penderitaan, kita lihat ada kemuliaan di hadapan kita yang lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada yang penderitaan yang kita hadapi. Ya. Yang kedua, Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, di sini di ayat ini katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata pencobaan ini, coba tolong tampilkan tadi slide yang kedua ya. Saya tadi salah taruhnya. Slide yang kedua boleh tampilkan. Nah, kata pencobaan dalam bahasa Yunani dipakai kata ini, peirasmos. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata masa. Ya, artinya apa? Artinya sebuah ujian untuk membuktikan bahwa seseorang memang layak untuk diangkat. Ya, jadi ketika menghadapi pencobaan, saudara lihat di gambar itu ada gambaran emas. Ya. Emas dibakar, kenapa? Karena orang yang membakar emas itu tahu kualitas dari emas tadi. Tadinya mungkin emasnya 18 karat, waktu dibakar emasnya jadi murni, tambah murni jadi 24 karat. Emas 18 karat sama emas 24 karat, lebih mahal mana saudara? Lebih mahal mana? 24 karat ya, lebih mahal karena lebih murni. Ya. Gitu juga dengan kita saudara, ketika ujian, ketika penderitaan datang dalam hidup kita, itu bukan untuk membuat kita jatuh. Bukan untuk membuat kita hancur seperti Ayub tadi, bukan membuat dia hancur, bukan. Tapi untuk apa? Karena Tuhan tahu bahwa Ayub punya kualitas yang luar biasa. Ketika diuji dengan api, ketika dia menghadapi penderitaan yang besar, dia bisa membuktikan bahwa dia layak untuk diangkat tinggi. Saudara, dalam kehidupan Ayub ketika di akhir di kitab Ayub dikatakan Tuhan angkat Ayub. Tuhan kasih semuanya 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya, anak-anak yang terbaik, yang tercantik, yang paling tampan di semua daerah itu. Ya, Tuhan angkat Ayub dengan sangat luar biasa.
Saudara, itu yang Tuhan kasih gambarannya dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana pencobaan itu bukan sesuatu untuk menghancurkan setiap kita. Ya. Nah sekarang saya mau kasih ada, kalau keburu 5-5-nya, kalau enggak nanti kita next ya. Yang ada 5 hal yang harus kita lakukan saat saudara dalam penderitaan, saat saudara dalam pencobaan. Yang pertama tetap berpegang teguh pada iman. Ya. Seperti Ayub tadi, ketika dia mengalami penderitaan yang sangat besar, pencobaan yang sangat besar, apa yang dia lakukan? Dia tetap percaya, dia tetap berkata, Tuhan, Engkau Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap Tuhan. Saudara, bukan cuman kita itu percaya atau believe sama Tuhan, tapi itu kita harus belajar untuk trust. Trust itu artinya mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Ayub percayakan hidupnya sama Tuhan. Dia katakan apapun yang terjadi, ya, penderitaan, kehilangan yang besar, apa yang dia lakukan? Dia tetap sujud dan tetap menyembah Tuhan. Artinya apa? Dia tetap pertahankan imannya di hadapan Tuhan. Ya. Hari-hari ini saudara, penderitaan kita nggak ada seujung kukunya dari Ayub. Ya. Tapi kan seringkali kita sebagai orang percaya, saya udah ikut Tuhan, kenapa kok berkat belum datang juga? Saya udah ikut Tuhan, kenapa ini sakit gak sembuh-sembuh juga? Lah udah gak usah ikut Tuhan, gak usah ke gereja-gereja lagi. Saudara, jangan saudara, tetap pertahankan iman saudara, tetap percaya. Ya. Yang kedua, next, saudara tetap baca firman, tetap berdoa. Ya, kenapa? Karena itu akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, mengucap syukur saudara. Belajar mengucap syukur. Dalam Ayub 2 ayat yang ke-10 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Seringkali kita salah itu dengan bibir kita. Ya. Seringkali kita mengeluh, menggerutu. Saudara, bangsa Israel waktu dia ada di padang gurun, kenapa salah satunya Tuhan hukum mereka? Karena itu mereka selalu menggerutu. Ya. Kurang air, ribut. Ya. Kurang makanan, ribut. Pengen daging, ribut, menggerutu, marah-marah sama Musa. Ya. Saudara bayangkan ya, menghadapi kurang lebih 3 juta orang yang menggerutu seperti itu, wah udah pusing saudara ya. Mungkin kita punya karyawan mungkin 50, 60 orang aja kalau menggerutu semua pusing ya. Apalagi Tuhan ya, Tuhan dengar ini anak-anakku kok menggerutu semua gitu ya. Saudara, waktu kita menggerutu kita gak menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita harus belajar buat bersyukur. Ya. Saudara, ternyata ketika kita bersyukur, bukan cuma waktu kita ngomong bersyukur, Tuhan terima kasih, Tuhan Engkau baik. Tapi waktu kita berpikiran, Tuhan aku bersyukur. Walau kita pikirannya seperti gitu aja saudara, ternyata waktu kita bersyukur, ada zat kimia yang baik yang dilepaskan dalam tubuh kita. Dan membuat kita itu tambah sehat. Ya. Kalau saudara menggerutu, zat kimianya yang jelek yang dilepaskan dalam tubuh kita. Ya. Itu saudara yang ketiga bersyukur. Yang keempat saudara dalam penderitaan jaga kesehatan saudara. Ya, artinya apa? Kalau waktu kita menderita, yang paling kita pengen lakukan apa? Duduk, diem, udah nggak ngapa-ngapain lah, saya lagi menderita nih. Ternyata salah saudara. Waktu kita menderita, lebih baik bergerak. Ya. Lebih baik kita melakukan sesuatu aktivitas. Ya. Kenapa? Saya dapat satu artikel di detik.com dikatakan gini, manfaat rutin berjalan 11 menit satu hari. 11 menit ya saudara, nggak lama ya, nggak sampai 15 menit ya, 11 menit ya. Saudara, kalau orang berjalan selama 11 menit, maka resiko kena penyakit kanker, usus besar, kanker payudara turun sekitar 3-11%. Kena resiko penyakit jantung turun 17%. Terus 1 dari 10 kematian dini dapat dicegah dengan cuma jalan 11 menit saudara. Ya. Jadi kan kita ya kalau orang modern ini sebenarnya boleh dibilang agak mager ya, malas gerak katanya, banyaknya duduk ya. Tapi belajar untuk bergerak saudara, belajar untuk berolahraga ya. Karena waktu kita melakukan semua itu, maka tubuh kita pun akan makin sehat dan kita juga sanggup menghadapi penderitaan. Yang terakhir saudara, saudara harus punya dukungan dan komunitas yang sehat. Ya. Saya mau tanya dulu yang udah ikut cool, ya, ya.
Saudara, kenapa penting ya? Karena kalau kita punya dukungan, punya komunitas yang sehat ya, maka kita waktu kita dalam penderitaan ada orang-orang yang menolong dan mendukung kita. Saudara, saya mau bacakan dari terakhir dari Ayub 2 ayat yang 11 sampai yang ke-13. Boleh tayangkan ya, Ayub 2 ayat 11 sampai yang ke-13. Ya. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua dan Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ayat 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucap sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara, Ayub punya komunitas yang mendukung dia. Kenapa? Waktu dia mengalami penderitaan yang sangat besar, ada 3 orang sahabatnya yang datang sama dia. Lalu apa yang mereka lakukan waktu mereka melihat penderitaan Ayub? Yang mereka lakukan adalah mereka duduk bersama-sama Ayub 7 hari 7 malam, saudara. Ya. Ini luar biasa. Ini ada punya teman yang seperti itu, saudara. Ya, orang yang ketika dia menderita, ada orang yang datang dan duduk, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong, nggak menghibur, nggak ngapa-ngapain, saudara, duduk aja. Ya, selama 7 hari 7 malam. Kita punya teman yang seperti itu, saudara. Rasanya susah ya. Zaman modern ini susah seperti gitu ya. Ada orang yang mau duduk sama kita 7 hari 7 malam, ya, menghibur kita. Ya. Tapi Ayub punya komunitas seperti itu, ya. Jadi saudara, kita belajar hari ini bagaimana kehidupan Ayub ketika dia dalam menghadapi penderitaan. Jadi Tuhan sebagai bapaknya, tapi juga Ayub dia punya suatu orang-orang yang mendukung, yang memperhatikan hidupnya juga, ya. Saya percaya setiap kita sudah tangkap apa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita. Amin. Ya, hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami undang. Saudara udah dapat roti dan anggur, yang belum dapat boleh angkat tangan. Oke, kalau sudah mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh perhatikan Tuhan. Terima kasih untuk apa yang kami pelajari dari keteladanan Ayub Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau ingat kembali kasih-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Kau yang telah tebus segala dosa kami Tuhan. Kau yang telah sucikan dan melayakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara, kita mau angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperbolehkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur. Ada persekutuan darah Yesus, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapan syukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Kau yang menyembuhkan kami. Kau yang memberi kami kekuatan dan kesehatan. Kau yang memberi kami kehidupan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
kasih Yesus. Mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ora baba baba barala batakara la batakara la 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 bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. La 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 batakara la bara baba baba batakara la 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 la. Ora la bara la 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 la. Tuhan Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Tuhan Kau yang memberikan kekuatan yang baru bagi yang menderita Tuhan pagi ini. Oh, biar minyak itu mengurapi, menyembuhkan, membawa kesehatan kembali Tuhan. Oh, karya la badala badala la badala 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 shikara la 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 la. Dan kami percaya terobosan demi terobosan sedang terjadi. Terobosan dalam hal ekonomi terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kira la badala 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 la 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 la. Oh, Bapak, Tuhan sedang memulihkan hubungan-hubungan yang rusak. Oh, terima kasih Tuhan Kau menjamah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang telah menerima berkat yang daripada Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.